Ningsi Madani dengan prodi Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang JSON LD dari mata kuliah Jaringan Sematik. Masuk ke pembahasan. Pembahasan pertama ada JSON LD. Pembahasan kedua yaitu format JSON LD untuk mengelola data terstruktur. Yang ketiga, integrasi JSON LD dengan RDF dan aplikasi di web modern. Yang pertama, definisi dari JSON LD yaitu sebuah format yang digunakan untuk merepresentasikan data dalam struktur JSON dengan penekanan pada identifikasi objek secara unik. Format ini dirancang untuk mendukung interoperabilitas antara sistem yang berbeda dan memungkinkan pertukaran informasi yang terstruktur, di mana JSON LD muncul sebagai solusi untuk kebutuhan identifikasi objek dalam data yang kompleks dan beragam, seperti dalam aplikasi web, basis data, dan layanan sematik. Dengan bertumbuhnya penggunaan data terstruktur, format ini memberikan cara yang lebih baik untuk menangani objek yang saling terkait. Selanjutnya, tujuan JSON LD yaitu untuk memberikan cara yang jelas dan terstandarisasi dalam mengidentifikasi dan mengelola objek dalam data terstruktur. Ini sangat penting dalam konteks aplikasi yang berinteraksi dengan berbagai sumber data. Selanjutnya, format JSON LD untuk mengelola data terstruktur, yaitu alat yang kuat untuk mengelola data terstruktur dengan menggabungkan sintaks yang mudah digunakan dengan kemampuan linked data. JSON LD memungkinkan pengembangan untuk menyajikan, berbagi, dan mengintegrasikan data dengan cara yang lebih efisien. Pengguna format ini semakin meluas dalam konteks SEO, aplikasi web, dan pengembangan data sematik, dan menjadikannya pilihan utama untuk pengelola data terstruktur di era digital. Selanjutnya ada elemen dalam format JSON LD. Yang pertama ada konteks, yaitu berfungsi untuk memberikan konteks atau makna tambahan pada data yang disajikan. Dapat membantu mengidentifikasikan dan memperjelas struktur serta arti dari elemen-elemen dalam JSON. Konteks juga berisi informasi tentang skema atau namespace yang digunakan dalam dokumen JSON. Dapat membantu dalam pemahaman dan interpretasi data. Konteks juga biasanya dinyatakan sebagai objek yang mencakup berbagai definisi dan referensi. Contohnya dapat mencakup URL atau identifier yang merujuk pada skema tertentu. Dengan adanya konteks, penggunaan dapat memahami makna dan hubungan antar data dengan lebih baik, terutama ketika berurusan dengan data yang kompleks atau saling terkait. Yang kedua ada type, yaitu bagian penting yang menunjukkan jenis data atau objek yang sedang didefinisikan. Tipe juga adalah format yang dirancang untuk menangani pengidentifikasian objek dalam JSON. Tipe mengidentifikasi jenis data yang direpresentasikan seperti string, angka, boolean, objek, atau array. Biasanya tipe muncul sebagai kunci dalam objek JSON, di mana nilainya adalah string yang menjelaskan tipe tersebut. Juga sangat berguna untuk mengidentifikasikan struktur data yang kompleks dan memastikan bahwa data yang diterima atau diproses sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga ada ID, yaitu berfungsi untuk memberikan pengenalan unik bagi objek atau entitas dalam dokumen JSON. Memberikan setiap objek atau entitas pengenalan yang unik sehingga memudahkan referensi dan pengelolaan data. Biasanya nilai dari ID adalah string yang dapat berupa URI, Uniform Resource Identifier, atau bentuk lain yang menjamin keunikan. ID juga memungkinkan objek untuk dihubungkan satu sama lain. Misalnya, objek lain dapat merujuk ke ID ini untuk mengakses atau mengaitkan informasi tambahan. Dengan menggunakan ID, sistem dapat lebih mudah melakukan operasi seperti pengambilan data,
pembaruan dan penghapusan objek. Yang keempat ada atributes, yaitu berfungsi untuk menyimpan informasi tambahan mengenai objek yang sedang didefinisikan. Ini adalah bagian penting dari format JSON-LD karena menyediakan detail yang diperlukan untuk memahami karakteristik spesifik dari objek tersebut. Atributes menjelaskan properti atau karakteristik dari objek. Misalnya untuk objek person, atribut ini dapat mencakup nama, usia, dan alamat, memungkinkan pengguna untuk menambahkan berbagai jenis informasi yang relevan, membuat data lebih kaya dan informatif. Atributes biasanya juga disusun sebagai objek yang berisi pasangan kunci atau nilai. Setiap kunci merepresentasikan atribut tertentu, sedangkan nilainya adalah informasi yang berkaitan. Dengan menggunakannya atributes, data menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami, dapat membantu pengembangan dan pengguna dalam memahami informasi yang ada. Definisi dari RDF adalah sebuah model data yang digunakan untuk merepresentasikan informasi tentang sumber daya di web. RDL dirancang untuk memberikan struktur yang dapat dipahami oleh mesin dan memfasilitasi pertukaran data antara berbagai sistem. RDF biasanya dinyatakan dalam bentuk triplet yang berisi dari subjek, predikat, dan objek. RDF adalah kerangka kerja yang kuat untuk merepresentasikan data di web dan memungkinkan konektivitas dan pemahaman yang lebih baik antar data. Dengan strukturnya yang sederhana dan fleksibel, RDF mendukung pengembangan aplikasi web semantik dan memungkinkan interoperabilitas di berbagai platform. Ada integritas JSON-LD dengan RDF adalah langkah penting yang dalam menciptakan aplikasi web modern yang mendukung semantik dan interoperabilitas data. Kelebihan dari integrasi JSON-LD dengan RDF yaitu kemudahan pengguna. Seperti JSON-LD menggunakan sintaks JSON yang umum sehingga lebih mudah dipahami oleh pengembang dibandingkan dengan RDF atau XML yang lebih kompleks. Yang kedua, keterhubungan data. Dengan menggabungkan JSON-LD dengan RDF, data dapat terhubung dan dipahami dalam konteks yang lebih luas, mendukung pengembangan web semantik. Mendukung pengembangan semantik web. Yang ketiga, dukungan untuk linked data, yaitu JSON-LD mendukung prinsip linked data, memungkinkan pengembangan untuk membuat referensi antar data dengan query menjadi informasi lebih terintegrasi. Aplikasi JSON-LD di web modern. JSON-LD banyak digunakan untuk berbagai aplikasi di web modern, terutama dalam konteks data terstruktur dan semantik web. Beberapa contohnya termasuk markup skema ORG. Salah satu aplikasi utama JSON-LD adalah digunakan bersama dengan skema ORG yang merupakan skema data terstruktur yang didukung oleh Google, Microsoft, dan lainnya. JSON-LD dapat membantu menyisipkan data seperti informasi produk, resep, acara, artikel, ulasan, dan banyak lainnya yang memungkinkan mesin pencari menampilkan rich snippets. Yang kedua, penggunaan di API modern, yaitu API yang mengonsumsi atau menghasilkan data berbasis JSON sering menggunakan JSON-LD untuk memungkinkan interoperabilitas dan keterhubungan data dalam konteks semantik. Yang ketiga, pengelolaan identitas digital, yaitu JSON-LD digunakan dalam standar seperti DID yang merupakan bagian dari upaya untuk memberikan identitas digital terdesentralisasi. Kesimpulan dari integrasi JSON-LD dengan RDF adalah langkah penting dalam mengembangkan aplikasi web modern yang lebih semantik dan terhubung. Dengan adanya
Dengan adanya memanfaatkan kelebihan masing-masing format, pengembangan dapat menciptakan aplikasi yang lebih intuitif, efisien, dan mampu berinteraksi dengan berbagai sumber data secara efektif. Di sini ada contoh elemen format JSON, ada konteks, ada tipe, ada ID, dan ada atribut test. Di sini ada contohnya penjalan JSON LD. Sekian, terima kasih.